Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tan Rudodo dari Rekayasa Nilai Kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 7, yaitu tentang State Road 826 Palmetto Expressway, tepatnya di Miami, Florida, USA. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Nah, studi mengenai value engineering ini dilakukan dengan latar belakang untuk meningkatkan kualitas dan nilai guna dari Jalan State Road 826 Palmetto Expressway. Nah, panjang proyek ini sekitar 6 mil, kemudian tujuan dilaksanakannya ini adalah untuk menambah 2 lajur tambahan di tiap jalur sepanjang tengah koridor jalan. Nah, fungsinya penambahan lajur ini adalah untuk meningkatkan mobilitas kendaraan, mengurangi penyekatan lalu lintas, dan menyediakan tambahan pilihan lajur untuk berkemudi di sepanjang Jalan Nasional 826 atau Palmetto Expressway. Nah, untuk table of content atau bahasan yang akan kita bahas kali ini ada 3. Yang pertama ada data proyek yang berisi tentang data umum dan data ekonomis proyek. Kemudian yang kedua ada hasil studi yang berisi hasil studi dari value engineering proyek. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini adalah rekomendasi yang dihasilkan oleh tim value engineering. Nah, yang pertama adalah data proyek yang berisi tadi data umum dan data ekonomi proyek. Nah, yang pertama data umum proyek, yang pertama adalah judul proyek yaitu Value Engineering for Transportation Improvement State Road 826. Lokasinya di Miami, Florida, USA. Kemudian panjangnya 6 mil, tanggal pelaksanaannya tanggal 14 sampai 18 Mei 2012. Nah, ini pelaksanaan untuk value engineering-nya. Nah, pemiliknya adalah Florida Department of Transportation atau FDOT, dan konsultan VE-nya ada PME Konsultan LLC, dan ketua tim VE-nya ada Rick Johnson. Kemudian data ekonomi proyek. Nah, tim VE ini menggunakan data ekonomi dengan mengumpulkan informasi dari PDNI Konsultan Long Range Estimate atau LRE sejak 29 Februari tahun 2012. Nah, untuk parameter suku bunganya yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu tahun analisisnya tahun 2012, kemudian tahun ekonomisnya 30 tahun, dimulai dari 2014, kemudian interestnya 5%, dan inflasinya sebesar 3%. Nah, yang kedua ada hasil studi. Nah, hasil studinya tim VE awalnya menghasilkan 31 ide, tapi kemudian setelah analisis didapatkan 9 ide 9 ide ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase pengembangan ide dari rencana kerja VE. Nah, ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Nah, akhirnya setelah 9 ide dievaluasi, terdapat 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Nah, rekomendasi yang dikembangkan oleh tim studi VE ini akan secara langsung mempengaruhi desain proyek yang ada. Nah, yang ketiga ada rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi nomor 6 yaitu mempertimbangkan 4+1 atau 4 lajur tambahan plus 1 lajur dengan adanya bahu jalan penuh di lajur yang dibangun di tiap jalur. Nah, keuntungannya biaya awal yang rendah, kemudian dampak operasional yang lebih sedikit, menyediakan aliran pendapatan awal, kemudian mengurangi dampak ke area konstruksi, dan terakhir memanfaatkan infrastruktur yang ada. Nah, kerugiannya ada yang pertama kekhawatiran yang mungkin timbul mengenai aliran lalu lintas yang berdampak lebih lambat. Nah, dengan lebih lambatnya lalu lintas, maka bisa saja terjadi kemacetan. Nah, jalur terkolar tunggal belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida. Jadi ini adalah yang pertama kalinya. Nah, yang selanjutnya adalah pemeliharaan delineator yang bermasalah. Nah, potensi penghematan biaya dengan rekomendasi 1 adalah sebesar 5,36 juta US dollar. Nah, berikut adalah gambar untuk rekomendasi 1. Untuk rekomendasi 2, yaitu dari jalan NW 36 ke NW 58 diatur ulang garis tengah northbound ke arah timur sepanjang frontage route. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Kemudian yang kedua, operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Kemudian
tanggap darurat akan meningkat secara signifikan, kemudian adanya pendapatan tambahan, kemudian yang terakhir adalah yang dipasang di bahu akan lebih mudah dirawat. Nah, kerugiannya peningkatan biaya konstruksi, kemudian waktu konstruksi yang lebih lama, kemudian pembelian lalu lintasnya yang lebih rumit. Dan yang kedua adalah rekonstruksi dinding penghalang median mengakibatkan dua pergeseran MUT tambahan atau subvoice. Nah, dengan rekomendasi dua ada nilai tambahan potensial sebesar 1.282.000 US dollar. Nah, berikut adalah gambarnya. Yang pertama adalah gambar desain awal, kemudian yang paling bawah adalah desain rekomendasinya atau alternatif desainnya. Nah, rekomendasi 3 itu ada pada persimpangan I75 garis tengah alignment dimodifikasi sehingga memungkinkan adanya 10 sampai 10 sampai 12 kaki untuk bahu jalan bagian dalam. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama adalah meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10 sampai 12 kaki di semua arah lalu lintas untuk setiap jenis jalurnya. Nah, yang kedua adalah operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Nah, kerugiannya tentu saja akan meningkatkan biaya konstruksi, kemudian waktunya juga bakal lebih lama, kemudian membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang, dan terakhir dapat mempengaruhi perizinan. Dan nilai tambahan potensialnya sebesar 3.428.000 US dollar. Nah, berikut adalah gambar awalnya yang paling atas kiri, kemudian desain alternatifnya di sebelah kanan bawah. Kemudian rekomendasi 4, antara jalan NW 74 dan OKOCB, lajur southbound dilebarkan ke arah barat. Nah, menyediakan 12 kaki untuk bahu jalan di bagian dalam. Dengan cara mengatur ulang pintu masuk di jalan OKOCB atau membeli sejumlah kecil hak dari jalan. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 kaki hingga 12 kaki. Kemudian memungkinkan kendaraan yang cacat atau rusak masuk ke bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola. Jadi tidak ada kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan lain yang rusak kayak gitu. Dan terakhir ada bahu jalan sepanjang 12 feet memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 feet. Kemudian kerugiannya juga pasti peningkatan biaya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Tapi nilai tambah potensial yaitu mencapai 7.632.000 US dollar. Nah, berikut gambarnya. Nah, rekomendasi nomor 5, yaitu di section 5 dilakukan konstruksi crown dan pengupasan selebar 11 kaki pada jalan untuk menghindari penggilingan dan pelapisan ulang, serta untuk perpanjangan jalur utara kelima jauh ke arah selatan. Nah, keuntungannya yang pertama adalah lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pekerjaan ulang, dan yang kedua mengurangi pendapat publik yang negatif tentang konstruksi yang berat boros dan dampak lalu lintas tambahan. Jadi dengan biaya yang lebih sedikit, maka pendapat publik jadi lebih positif dan dampak lalu lintasnya juga lebih rendah seperti itu. Nah, rekomendasi kelima ini kerugiannya menggeser biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini. Nah, dan kedua adalah upaya mendesain ulang untuk bagian 5. Jadi bagian 5 harus didesain ulang. Nah, potensi penghematan biayanya sebesar 940.000 US dollar. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, rekomendasi ke-6 yaitu menambah variabel batas kecepatan di lajur umum. Nah, keuntungannya meningkatkan operasi dan cara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum. Dan kedua, peningkatan hasil yang diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperkecil. Dan terakhir adalah memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Jadi tidak naik turun secara drastis, secara mendadak. Jadi harus lebih konsisten. Dan kerugiannya peningkatan biaya modal dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis. Dan kedua, konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publiknya. Jadi harus penilaian publik itu harus juga dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir adalah nilai tambah potensial mencapai 2 juta sampai 5 juta US dollar. Nah, berikut adalah tabel rangkumannya, yaitu ada 6 rekomendasi dari rekomendasi 6, 13, 16, 19, 22, dan 23 yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian keputusan akhirnya ada yang disetujui maupun tidak disetujui. Yang disetujui adalah rekomendasi nomor 16 dan 22, kemudian yang tidak disetujui ada
rekomendasi nomor 6, 13, kemudian 19, dan 23. Nah, sekian presentasi dari saya terkait studi Agustus nomor 7, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.